Ketundukan dan kepatuhan yang luar biasa. Dan itu membuat orang-orang Yahudi iri kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan sebagian mereka berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, kalian ini, yaitu sahabat-sahabat Muhammad, aneh. Apapun yang dikatakan Muhammad, kalian lakukan semuanya tanpa terkecuali. Sampai dia bicara masalah urusan buang hajat pun kalian lakukan seperti yang dia lakukan. Ini persaksian para kaum Yahudi tentang bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dan kepatuhan dan ketaatan para sahabat Nabi SAW. Apapun yang keluar dari apa yang diucapkan oleh Muhammad, kalian lakukan semuanya. Sampai Muhammad bicara tentang urusan khira'ah, yaitu urusan toilet, urusan buang hajat, kalian lakukan seperti yang ia lakukan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, yang semua itu karena mencontoh dan menadari Nabi Muhammad SAW adalah jalan keselamatan. Karena seluruh jalan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan ada di sana. Maka di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan sampai salah langkah. Jangan sampai kita tidak peduli kepada apa yang akan kita lakukan, dan kita tidak berusaha memahami, mempelajari apa yang mestinya kita lakukan, dan kita tidak berusaha untuk mengikuti teladan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan coba-coba melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidaklah jalan keselamatan dan bukanlah jalan ke surga. Di dalam Al-Quran surah Al-Ghashiyah, Allah berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ayat ini berbicara tentang orang yang telah banyak beramal, banyak berusaha, banyak melakukan hal-hal yang menurut dia adalah ketaatan, namun tetap masuk dalam neraka jahanam, masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Hal ataka hadithul ghashiyah, sudah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat, hari pembalasan. Wujuhu yawma idin khasyi'ah, banyak wajah yang pada hari itu tertunduk. Amilatun nasibah, banyak beramal, banyak berusaha, berjibaku dalam amalan. Tasla naran hamiyah, namun dia masuk ke dalam api yang sangat panas. Seluruh ahli ilmu berbicara bahwa ayat ini adalah orang yang beribadah, namun tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah kita tidak ingin ibadah kita ditolak oleh Allah. Kalau ibadah kita ditolak oleh Allah, kita tidak akan selamat di akhirat. Dan untuk tidak ditolaknya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh dua hal. Pertama, yakini bahwa ibadah tersebut seperti itu telah diajarkan Rasulullah SAW dan amalkan seperti itu. Ini yang disebut dengan mutaba'ah. Dan yang kedua, ketika dikerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, lakukan dengan ikhlas. Itulah jalan keselamatan. Dan manusia terlalu perhatian dengan masalah ikhlas, namun banyak manusia lemah dalam masalah ibadah itu harus dikerjakan sesuai dengan teladan dari Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Ibadah kalau memiliki dua syarat ini diterima, baru ibadah itu dikatakan benar, dilakukan dengan ikhlas, dilakukan sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW, baru ibadah itu dikatakan benar secara hukum syariat. Dan ikhlas adalah benarnya apa yang ada di dalam dada, dalam niat. Dan mutaba'ah mengikuti Nabi SAW adalah benarnya dalam pelaksanaan zahir jasmani, gerakan anggota tubuh, anggota badan. Maka harus dua-duanya terwujud, benar dalam hati dan benar dalam anggota badan, baru kemudian amal itu menjadi amal yang diterima. Dan kita berharap amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga menginginkan amalan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita berusaha dan selalu berusaha menyampaikan kepada saudara-saudari kita masalah ini. Kalau antum ingin amalan antum diterima oleh Allah, amalkan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian lakukan dengan ikhlas. Manakala kita mengetahui sesuatu ibadah yang dikerjakan saudara kita, saudari kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengan kasih sayang mengingatkan mereka.
Karena kita sayang kepada mereka, kita cinta kepada kaum muslim dan muslimat, dan kita tidak ingin amalan mereka menjadi amalan sia-sia seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Ghashiyah. Sejauh kita tahu itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul SAW, kita katakan ini tidak benar, yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Rasul tidak pernah mencontohkan hal yang seperti ini, dan inilah sifatnya para ulama yang benar-benar berpegang teguh dengan wahyu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ini sifat orang-orang yang saling berkasih sayang, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan demi Allah, ketika kita ingin mengingatkan saudara-saudari kita yang melakukan ibadah yang kita tahu itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bukan karena kita benci kepada mereka, demi Allah tidak, justru sebaliknya, justru karena kita sayang mereka kita ingatkan, justru karena kita mencintai kaum muslimin, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat kita sampaikan, karena kita tidak ingin amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Itulah intinya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan yang tidak sesuai dengan apa yang ku ajarkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita butuh para ahli ilmu, para ulama yang benar-benar mengerti bagaimana ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita kembali kepada mereka. Bukan kita, bukan saya bukan ulama, namun para ahli ilmu, para ulama yang benar-benar telah mendarah daging sunnah Nabi SAW dalam kehidupan mereka. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, maka jalan keselamatan adalah mengikuti dan mencontoh dan meneladani Nabi kita SAW, di mana tidak ada apapun yang bisa kita harapkan di akhirat melainkan ibadah kita yang sesuai dengan ibadah yang diajarkan Nabi SAW, dan kita lakukan dengan ikhlas. Di akhirat nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah benar dan tidak benarnya ibadah kita langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadarlah wahai saudaraku-saudariku muslimin dan muslimat, yang akan menjadi saksi nanti benar atau tidak benarnya ibadah kita di sisi Allah langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, bahwa Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kami akan datangkan saksi untuk setiap umat, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad, kami datangkan engkau wahai Rasul sebagai saksi atas umatmu. Dalam surat An-Nisa. Maka Nabi Muhammad menjadi saksi di hadapan Allah akan benar dan tidak benarnya sebuah amalan. Dan Rasul tahu apa yang beliau ajarkan dan apa yang tidak beliau ajarkan. Maka sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung menjadi saksi di hadapan Allah, di sini kita melakukan perbaikan itu. Di sini kita melakukan perbaikan, jalan kebaikan, jalan perbenahan itu. Agar ibadah kita berusaha sekuat tenaga bagaimana ibadah ini benar-benar selaras dengan apa yang diajarkan Rasul, sehingga ketika nanti Allah jadikan Rasul sebagai saksi, kita ingin mayoritasnya. Kita tidak bisa memastikan semuanya, mayoritas ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.